Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Para jemaah salat zuhur Masjid Nur Islam kepada Allah Subhanahu. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali mengkaji tafsir surat An-Nisa. Kita sampai pada ayat yang ke-92-93. Pada ayat sebelumnya membahas tentang orang munafik, perlakukan mereka, memerangi mereka, siapa yang kemudian layak untuk diperangi, dibunuh, dan siapa yang tidak. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sesama muslim. Sesama muslim lalu kemudian saling membunuh. Kalau dalam hadis disebutkan apa? Tidak taqal musliman sayfihima al-qatil wal maqtul dunia. Apabila dua orang Islam bertemu sama-sama membawa senjata, maka yang membunuh, yang dibunuh sama-sama neraka. Yang membunuh neraka, yang dibunuh juga neraka. Lalu Rasulullah ditanya, sama abun maqtul Rasulullah, kok bisa yang dibunuh juga neraka Rasulullah? Kalau membunuh kan jelas, tapi yang dibunuh bisa neraka. Kata Rasulullah, di antara maqtul harisun ala qatli sahibi. Kata Rasulullah, masalahnya yang terbunuh itu dia sebenarnya kepingin juga membunuh tadinya, cuma kalah, akhirnya jadi terbunuh. Makanya sama-sama neraka, yang membunuh neraka, yang dibunuh neraka. Cuma itu tadi, memang ada unsur kesengajaan, sama-sama membawa senjata. Berbeda halnya dengan yang kemudian dia tidak melawan, dia tidak hukum, atau bukan untuk membunuh, tapi membela diri, lain lagi babnya. Ada juga yang membunuh itu tidak ada unsur kesengajaan, yang disebut dengan qatlul khata', membunuh, tapi tidak ada unsur kesengajaan. Misalnya tidak tahu kalau dia ini orang
muslim di kondisi perang, tapi ternyata harus dia bunuh, dikirain nggak Islam. Atau syibul khotob, atau kemudian mirip dengan, atau syibul amdi, mirip dengan sengaja, tapi nggak sengaja. Misalnya ada seorang guru dengan murid, lalu kemudian muridnya ini dipukul dengan apa? Dengan kayu misalnya, bagian pundaknya, atau bagian lengan, atau bagian tangan, kakinya. Habis dipukul mati pula. Dan tetap membunuh, namanya syibul. Ada yang memang membunuh karena membunuh karena ada unsur kesengajaan itu. Memang sengaja dia bawa bawa pisau dari rumah untuk membunuh, lalu dia tusukkan, terbunuh. Maka dalam Islam ada hukum memperlakukan orang Islam, membunuh orang Islam ada yang sengaja atau tidak ada unsur kesengajaan. Bahkan ada hukum juga ketika kita membunuh bukan Islam yang kita bunuh, itu juga ada hukumnya. Ya, tergantung nanti medannya di mana. Jangan dikira kalau membunuh orang Islam langsung bebas gitu ya. Membunuh orang di luar Islam pun ketika tidak di medan perang, apalagi kemudian kita mustahkan aman-aman saja hidupnya, berkumpul, kemudian tidak ada hal-hal yang kemudian merugikan salah satu pihak, ya apa? Bertetangga, tahu-tahu kita bunuh, maka kita ada konsekuensi nanti untuk membayar apa? Diat dan membayar memerdekakan budak. Nah, ini bahaya juga ya. Makanya kadang kan salah paham, kira orang kalau muslim berarti boleh diapa-apakan. Ini salah. Kata Allah begini dalam ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul, wa man adapun siapa yaqtul, membunuh siapa, membunuh mungkinan pada orang iman. Langsung ke sini. Wa man adapun orang, saya pada usianya dulu. Wa maka dan tidak boleh ada di mukminin bagi orang iman. Tidak boleh ada ayat pula pada membunuh siapa dia mukminan pada orang mukmin, illa kecuali khotoan karena kesalahannya. Karena Allah nggak boleh ada ceritanya orang iman membunuh orang iman, kecuali karena ketidaksengajaan atau keliru. Banyak kalau contoh tidak sengaja itu kan banyak sekali. Salah satunya ya kita melempar panah mau memanah burung tapi malah kena orang. Nah, itu kan juga bisa jadi dia akan terbunuh, tapi kan tidak ada unsur kesengajaan. Tapi jangan dikira kalau tidak sengaja kemudian bebas. Dan Allah tidak boleh kemudian bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali karena khotob, kecuali tidak adanya kesengajaan. Waman qatala. Nah sekarang konsekuensi hukumnya. Waman adapun siapa qatala membunuh siapa iaman, mukminan pada orang mukmin khotoban secara tidak sengaja, keliru, fatahriru raqabatin, maka dia wajib memerdekakan budak mukminatin yang beragama Islam, yang mukmin. Wadiyatun, bukan itu saja, ditambah membayar diat, denda. Musalamatun, yang dendanya ini diserahkan ila ahli, pada keluarganya yang dibunuh. Illa ayyusaddaku, kecuali pihak keluarganya mensedekahkan untuk membebaskan. Jadi kalau ada orang membunuh orang mukmin, tidak ada unsur kesengajaan terbunuh, maka kemudian dia harus membayar
ini memerdekakan budak plus membayar diat. Kalau dalam fikih itu nanti dibahas diatnya seberapa. Diatnya itu senilai 100 ekor unta. Wah, 100 ekor unta. Kalau memang di Arab sana memang yang diserahkan untanya. Tapi kalau di daerah yang jauh dari mereka, yang kemudian kita tidak terbiasa dengan transaksi jual beli unta, maka kimahnya nilai daripada unta. Bisa dibayangkan, unta itu nilai standar itu sekitar 40 juta sampai 45 juta satu ekor. Berarti sekitar 4,5 M yang harus kita serahkan kepada pihak keluarga. Karena itu masuk jenisnya apa? Membunuh orang mukmin tanpa sengaja, plus dia harus memerdekakan budak. Waktu itu ada perbudakan, berarti dia harus membeli budak. Harga budak berapa? Lalu kemudian budaknya agamanya dengan dulu. Kalau dia agama Islam, kemudian bisa digunakan untuk sebagai opsi. Nah, ini cara Allah mau memaafkan pelaku pembunuhan kepada orang mukmin yang tidak ada unsur kesengajaan. Padahal nggak sengaja Pak. Saya nggak tahu kalau dia orang Islam. Di zaman Nabi itu sering terjadi. Kenapa? Karena di zaman itu Rasulullah SAW, orang yang beriman itu banyak yang kemudian mereka menyembunyikan keimanannya, sehingga ada potensi orang mukmin yang lain itu akan membunuh dia karena belum tahu kalau dia ini orang mukmin. Maka nanti ada kisahnya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali kisahnya Anjas itu, yang kemudian dia membunuh ya karena tidak tahu. Atau kemudian seperti kisahnya kemarin yang kita sampaikan itu, kisahnya Sayyidina Harisah yang kemudian di medan perang, lalu kemudian musuhnya memang kafir, musuhnya kafir memang perang, gara-gara senjatanya lepas, lalu dia ketika mau ditikam oleh Sayyidina Harisah, lalu kemudian dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama beliau tetap ditikam mati. Itu ternyata salah kalau sudah medan perang. Di medan perang itu musuh memungkinkan menggunakan cara apa saja untuk menyelamatkan diri. Persepsinya Sayyidina Harisah waktu itu, dia berpikir bahwasanya musuh bersyahadat itu, satu, dia tidak dibunuh, nomor dua, nanti jangan-jangan kemudian ditikung dari belakang. Tapi kan sama Rasulullah tetap dibentak. Aku tahu saya Harisah, kamu membunuhnya wahai ya Harisah Usama. Aku tahu saya Usama, kamu membunuhnya wahai Usama. Membuat alasan Rasulullah, saya membunuhnya karena saya pikir dia ini kalau tidak dibunuh membahayakan. Rasulullah tanya lagi, aku tahu saya Usama, kamu membunuhnya wahai Usama. Ya Rasulullah, saya pikir itu syahadatnya enggak beneran, itu enggak tulus. Karena kan tadi mau bunuh saya dia, gara-gara senjatanya lepas, mau saya tikam baru syahadat. Jangan-jangan kemudian dia ini kemudian ditikung nanti dari belakang. Maka kemudian Rasulullah bentak, aku tahu saya Usama, kamu membunuhnya Usama. Kenapa tidak kamu belah saja sekalian dadanya? Lalu kamu keluarkan isinya, jantungnya, hatinya. Kamu pastikan apakah syahadatnya itu tulus atau tidak. Kemudian dia bilang, Rasulullah, kalau saya belah dadanya, lalu kemudian hatinya saya keluarkan, apakah saya bisa tahu kalau dia itu tulus? Kata Rasulullah, iya, kamu ini ketika membelah dadanya, hatinya kamu buka, tetap gak bisa tahu kalau dia ini tulus atau tidak syahadatnya. Kenapa kamu tidak percaya secara konkret dia sudah mengucapkan apa? Syahadat.
Mestinya nggak usah berpikir ini tulus nggak tulus ya. Soalnya yang tahu tulus nggak itu Allah. Kalaupun kamu mengatakan itu hatinya kayaknya nggak serius. Dan kamu buka hatinya bisa tahu nggak kalau serius? Nggak tahu, ya sudah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Usamah untuk apa? Memerdekakan, untuk apa? Membayar diat sebesar sebanyak 100 ekor unta. Wah, 5 miliar. Lumayan. Berat. Makanya jangan sembarangan membunuh orang Islam. Membunuh orang Islam. Sayyidina Ali, kisahnya Sayyidina Ali, jangankan orang Islam, membunuh karena nafsu aja nggak jadi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah mau membunuh lawannya. Ketika sama Sayyidina Ali mau ditikam persis sudah. Janjinya mau ditikam, dia bukan syahadat, tetapi mukanya Sayyidina Ali diludahi. Terus Sayyidina Ali merah mukanya, terus gak jadi bunuh. Ali tanya, Ali kenapa kamu gak jadi bunuh saya? Padahal tadi sudah siap-siap bunuh saya. Masalahnya tadi saya perang itu membunuh manusia kafir. Manusia kafir itu karena menjalankan perintah Allah. Tapi kamu meludahi saya nggak jadi bunuh. Kenapa? Karena tadi saya marah. Jangan sampai saya ini membunuh manusia karena marahnya saya. Ya kan? Dia membunuh karena marah. Dia diludahi jadi marah. Membunuh salah. Sementara kita membunuh orang karena perang itu kan bukan karena marahnya kita disakiti, tetapi karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kondisi orang Islam dimusuhi, apalagi kemudian diusir, dijajah, maka dia boleh untuk melawan dengan peperangan. Tapi tadi kan masalahnya kamu cuma diludahi, saya kan cuma diludahi, masa kemudian saya membunuh, gak jadi bunuh. Hebatnya orang-orang dulu itu menahan nafsu. Nah, orang sekarang gampang-gampang kadang kemudian membunuh orang dengan alasan A, alasan B, hati-hati. Membunuh tanpa sengaja saja itu tetap konsekuensinya memerdekakan budak plus menyerahkan 100 ekor unta. Nanti di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas 100 ekor unta itu juga tergantung jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Ada lagi khalifah itu 1 ekor unta, per unta 1 ekornya itu ada kandung, ada janinnya di dalamnya, maka nilainya mahal. Itu nanti akan diberlakukan diyat muwalawah. Diyat muwalawah itu membunuh di tanah haram atau membunuh di Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab. Misalnya di 4 bulan yang menjadi, kok dia membunuh orang Islam, itu diatnya, dendanya itu bukan ringan, tetapi lebih berat lagi. Sama-sama 100 ekor unta, tetapi bukan hanya unta yang biasa-biasa, tetapi unta yang bernilai mahal. Masya Allah. Fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasadaqu. Cuma di sini tetap illa ayyasadaqu ya. Kecuali kalau dari pihak keluarga itu mensedekahkan. Karena nanti ada ayat apa? Faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau dari pihak keluarga memaafkan, pihak keluarga memaafkan, ya fattiba'un bil ma'ruf. Jangan mentang-mentang dimaafkan lalu kemudian ya sudah, kalau itu aman. Kamu harus mengerti sendiri. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka ikuti dengan sesuatu yang bernilai baik. Di samping permintaan maaf, kemudian memberikan sesuatu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk keseriusan di dalam permintaan maaf itu tadi. Namanya fattiba'u bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Itu ada dzalikum takhfifun min rabbikum wa rahmah. Hal itu ada keringanan yang datangnya dari Tuhan kalian dan bentuk kasih sayang. Artinya harusnya dalam hukum Islam ketika berbicara orang membunuh kan dibunuh. Ya, ini namanya hukum qisas. Dia telah membunuh,
maka dipancung. Ketika kemudian dimaafkan, jangan dipancung. Kalau usah kami maafkan, ya jangan kemudian sembrono. Gara-gara dimaafkan bukan bebas, maka kamu harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Lewat ada pemilih di Islam. Fa'in kana min qaumin adubillakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Ai in kana makul khata' mu'minan wa qawmuhu kufar a'da'an wa hum al-mu'minun. Tapi kalau gini, kalau dia membunuh orang tadi itu adalah orang mukmin, sementara kaumnya itu adalah kaum yang kemudian memusuhi karena dia kafir harbi. Maaf ya, kita tahu satu negara yang betul-betul anti-Islam. Setiap hari mengintimidasi Islam, bahkan orang-orang Islam, bahkan menghancurkan, bahkan sudah kemudian akhirnya itu bantuan aja nggak boleh masuk di situ. Di situ ternyata ada orang yang Islam, kaumnya itu memusuhi Islam. Kaumnya dia itu memusuhi Islam, tapi ternyata dia Islam. Nah, itu mana itu? Tetap kata Allah, fatahriru raqabatin mu'minah. Tetap harus memerdekakan apa? Budak. Nah, yang tetap harus membedakan. Padahal kaumnya itu memusuhi Islam. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Tapi gini, kalau ternyata yang dibunuh itu bukan orang Islam gimana? Tetapi satu kaum yang kamu memiliki perjanjian dengan mereka, perjanjian damai. Misalnya zaman dulu itu terbiasa Rasulullah melakukan perjanjian damai dengan orang Yahudi. Ya, perjanjian damai. Ketika terjadi perjanjian damai, otomatis tidak ada perang. Maka ketika ada yang membunuh, baik dari pihak sana atau dari pihak sini, sama. Perjanjiannya perjanjian damai. Sekarang ini kan ada perjanjian damai, tapi tetap aja menembak-tembak. Kalau sudah perjanjian damai, tidak boleh orang Islam membunuh orang di luar Islam, termasuk di sana tidak boleh membunuh orang Islam. Namanya sudah terjadi perjanjian damai. Kalau dalam surah Al-Baqarah kemarin sudah kita bahas, fa'in ta'au fala quwwata illa billah. Kalau sudah mereka menghentikan, ya, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang yang zalim. Nah, yang zalim itu bisa dari orang Islam sendiri, bisa dari luar Islam. Pokoknya kita ini jangan terlalu fanatik kepada orang Islam. Fanatiknya itu kepada Islam ya, tapi kalau fanatik jangan kepada orang Islam. Contohnya gini, sudah kita berada di negara yang sudah ada terikat perjanjian damai antara Islam dengan non-Islam, Muslim non-Muslim. Lalu kemudian Muslim membunuh non-Muslim, maka yang zalim siapa? Yang Muslim. Atau non-Muslim membunuh Muslim, yang zalim berarti non-Muslim. Karena fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang zalim. Sudah perjanjian damai, masih pembunuh, itu enggak boleh. Itu oleh Allah tetap diberlakukan gini. Fa in kana min qaumin adullakum wa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau ternyata mereka ini adalah satu kaum yang kalian memiliki perjanjian damai dengan mereka, fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Maka adalah kalian harus menyerahkan denda kepada pihak keluarga plus memerdekakan budak yang mukmin. Cuman bedanya di sini, memerdekakan budak mukminnya sama, tapi dianya yang membedakan dia. Kalau orang mukmin itu 100 ekor unta, kalau mereka hanya sepertiga. Berarti sepertiga dari 100 berapa? 33 ya. Berarti dia harus memerdekakan budak plus membayar denda sebanyak 33 ekor unta. Ya kurang lebih berarti 1,5 M. Kalau 100 ekor unta tadi kan 4,5 M ya. Berarti kalau sepertiganya 1,5. Itu loh. Pemanah ini masalah kadang orang Islam sendiri itu kadang masalah pemanahnya.
Tahu-tahu ketemu orang Muslim tidak di medan perang, di negara yang mustahkan, negara yang dijamin keamanannya, tahu kemudian main bunuh saja. Alasannya apa? Pakai dalil itu tadi, pakai dalil ini yang kemarin kita baca itu, fa'ainama takunu, apa namanya? Min faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalian bunuh mereka dimanapun kan kalian mendapati mereka asli. Kalian bunuh mereka dimanapun kalian mendapati mereka, itu posisinya di medan perang. Kalau medan perang, iya, namanya medan perang, kita bunuh yang di depan, bunuh yang di belakang, bunuh yang di samping, gak apa-apa. Pokoknya yang mana boleh bunuh. Kemudian syaratnya orang Islam pun harus posisinya benar. Ya, karena kan ayat Al-Qur'annya itu kan faqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kalian memerangi mereka sebagaimana mereka memerangi kalian, dan kalian usir mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Jadi kita ini membunuh karena kita memerangi karena alasan diperangi, lalu kemudian kita mengusir karena alasan kita dijajah. Ya, kalau ada penjajah datang ke Indonesia, bolehkah kita mengusir mereka? Ya boleh, kita dijajah, mau diusir dari kampung halaman. Kemudian mereka datang mau menjajah, mestinya mereka siap untuk membunuh kita. Maka boleh bagi kita untuk membunuh mereka. Tapi kalau normal negara di Indonesia, di Batam, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu ketemu bapak agamanya apa? Agamanya Muslim, bahaya sekali. Makanya dia kena aturan ini apa? Fadiyatun musalamatun ila ahlihi, lalu kemudian wa tahriru raqabatin mukminah. Maka harus dipahami, orang Islam harus betul paham tentang masalah ini. Faman lam yajid, nah cuma masalahnya gini, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan ya Allah. Tapi kondisinya fakir gimana? Enggak segampang itu bisa membayar 1,5 atau 4,5 miliar. Dari mana mau bayar dia? Rumah aja dia nggak punya, pekerjaan aja nggak ada. Terus gimana? Ya keluarga menuntut apa orangnya nggak punya? Uang nggak punya, kemudian apa? Rumah nggak ada yang bisa diambil. Pokoknya orang miskin, tapi kok membunuh orang itu? Maka kata Allah, maka fasihatu syahraini mutatabi'ain. Dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai bentuk keseriusan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak mau, berarti dia nggak mau taubat. Enak sekali dia bayar enggak, karena kondisinya fakir. Kalau sementara dari pihak sana kemudian terbunuh, mempersulit keluarganya, kamu nggak bisa bantu. Kamu harus siap berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah itu salah satu taubat minallah. Ini foto taubatan minallah. Wa kana Allahu haliman hakima. Sementara ada Allah itu adalah zat yang maha tahu betul, detail. Alim itu Allah sangat detail sekali tahu urusan. Kemudian ditambah lagi hakimah, aturan undang-undang yang dibangun itu adalah berdasarkan bentuk apa? Kebijaksanaan. Bijaksana betul. Hukum Allah itu betul-betul apa? Bijaksana. Allah itu maha tahu sehingga mengatur polanya seperti ini, dan Allah maha bijaksana. Bukan berarti kalau pokoknya nggak Islam dia menyebutkan saya biarin aja. Ya nggak gitu ya. Kan sah-sah saja bagi Allah misalnya. Karena orang ini nggak mau nyembah Allah, lalu kemudian kata Allah, ya udah dia nggak mau nyembah saya, dulu wis nggak apa-apa sih, ada konsekuensi. Kan boleh saja, karena kan begitu. Kan saya yang bikin dia, yang menciptakan dia, yang beri makan dia, memberi nafkahi dia, terus nggak mau nyembah saya, malah menyembah Tuhan yang lain. Dan yang maha bijaksana. Kalau nggak tatanan kehidupan nanti kacau. Tatanan kehidupan kalau tidak diberlakukan seperti ini jadi kacau. Nah, ayat berikutnya ini saya sampaikan singkat saja, sudah jam 1.
Ini yang sangat dampaknya besar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Kalau ini nggak ada toleransi. Barang siapa yang membunuh orang mukmin memang betul-betul sengaja, maka dipastikan ada, kata Allah, balasannya jahannam. Wa khalidan fiha, kekal abadi di sana. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka betul kepadanya. Kemudian wala'anahullah wala'anahu wa adalahu adzaban aliman. Allah melaknat dia, mencemooh dia, mencaci dia, plus Allah menyiapkan baginya siksa yang azim, yang sangat besar. Bukan hanya dimasukkan ke neraka jahanam, di sana akan disanksi dengan sanksi yang berat. Makanya jangan sampai kadang ada di satu daerah kayak bangga sekali kalau sudah apa-apa gampang mau bunuh orang, bertikai, apalagi ribut, sama-sama bawa pedang, sengaja mau membunuh. Hati-hati. Orang mau membunuh orang mukmin, niatnya yang sengaja mau membunuhnya, maka bukan hanya tadi dimudahkan dengan cara dia dengan tahrim raqabah itu, tetapi sudah diancam dengan ancaman apa? Jahannam. Karena itu jemaah semuanya hati-hati, jaga betul apa nyawanya orang mukmin atau nyawa manusia itu betul-betul kita jaga. Kecuali pada kondisi tertentu yang dibolehkan, ya. Kemarin sudah kita pelajari bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu diharamkan darahnya, jangan dijatuhkan orangnya, jangan. Itu kecuali dengan hakul Islam, kecuali karena ada undang-undang Islam. Contohnya apa? Orangnya Islam tapi suka mencuri di atas 1 dinar, koruptor korupsi bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, boleh nggak dihadirkan darahnya? Manusia yang lain nggak boleh. Yang membolehkan adalah undang-undang, nanti yang memperlakukan adalah negara. Potong tangan. Dia membunuh orang Islam membunuh orang Islam, kemudian negara boleh nggak mengalirkan darahnya? Dia Islam juga, cuma pembunuh. Ya negara boleh, tapi manusia nggak boleh. Pak itu bunuh orang, saya bunuh lah, juga boleh. Yang boleh itu adalah negara dengan undang-undangnya. Maka negara boleh melakukan hukum pancung yang disebut dengan kisos, mengalirkan darah orang iman itu dengan alasan yang benar. Ya, paham ya? Jadi hati-hati, jangan kemudian mentang-mentang orangnya apa, kalau kemudian kita menghalalkan pembunuhan. Tidak ada. Yang namanya membunuh itu tetap haram. Makanya saya bilang jangan fanatik sama orang Islam, tapi fanatiklah pada Islam dan ajaran. Kalau kita fanatik sama orang Islam salah pun kita bela karena dia Islam. Padahal aturannya kan fala udwana illa 'alal dzalimin. Permusuhan itu tidak ada kecuali bagi orang-orang zalim. Siapa yang zalim itu yang kita musuh. Itu maksudnya. Baik, sudah di sini, sudah jam 1 lewat. Karena kemarin saya bilang barangkali bisa. Ada yang ditanya, mungkin saya bertanya. Barangkali ya saya sebutkan. Bagaimana? Ya, saya. Boleh dalam tema, di luar tema boleh juga. Di luar topik dulu. Bagaimana hukumnya perwalian yang beda agama? Yang pertama begini, yang kemarin sudah kita pelajari. Bahasanya itu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum wala tunkihul musyrikina hatta yu'min wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kalau wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jadi gini, kamu ini sebagai laki-laki jangan menikahi wanita yang agamanya itu bukan agama Islam, musyrik. Kalau memang kamu memilih mereka, mending kata Allah cari budak yang anggap budak itu di zaman itu kurang berharga. Itu kamu pilih itu aja.
yang penting mukmin. Ya, meskipun kamu terpesona loh sama yang kamu, tapi agamanya beda. Nah, wali dilarang kemudian menikahkan pasangan yang berbeda agama. Ya nggak boleh lah. Dulu sah-sah dulu yang masih ahlul kitab itu masih hilang. Cuma masalahnya sekarang ini ada perbedaan pemahaman tentang pemahaman ahlul kitab. Ya ahlul kitab ya ahlul kitab yang jelas kita ambil kesimpulan umum aja. Pendapat ulama secara masyhur mengatakan perbedaan beda agama itu tidak sah. Yang dulu yang masih murni ahlul kitabnya itu masih dibolehkan, tapi dengan catatan yang muslim yang laki-laki, yang perempuan, yang non muslim yang ahlul kitab. Kenapa kok kalau yang laki-laki yang muslim yang boleh? Karena posisinya laki-laki harus derajatnya tetap lebih tinggi dari perempuan. Kalau dibalik nanti takut ikut. Kan yang laki-laki yang punya power. Cuma yang sekarang ini kan pemahaman kita udah ada pertanyaan yang mana yang maksud ahlul kitab di zaman sekarang. Jadi kita mau baca dalam tafsir yang paling ringan seperti tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi dan yang lain itu. Ulama-ulama sekarang mayoritas mengatakan aman secara masyhur, pokoknya perbedaan beda agama itu tidak diperkenankan. Berarti nggak usah perlu ahli, nggak usah ahli. Akadnya nggak sah, baru status walinya ya nggak boleh menjadi wali dari dia. Paham ya? Ya, kan hukumnya ada. Ini nggak sah. Gimana kita jadi walinya? Perbedaan warga, berbeda agama. Kalau memang mau ya itu tadi disamakan dulu agamanya, disyahadatkan, baru kemudian diakad. Nah itu pun kemarin saya pernah di KUA Barelang Jembatan 4 itu, katanya beliau cerita banyak kejadian kayak gitu. Saya menikahkan murid kayak gitu, cuma selesai itu kayaknya banyak juga yang keluar lagi. Jadi mereka sudah kadang mencintai, lalu kemudian datang ke bawah untuk dinikahkan karena beda agama, disamakan dulu. Setelah disamakan, disyahadatkan, diakad. Selepas itu dipantau kayaknya udah beda lagi, karena hanya biar boleh itu nikah sudah keterangan itu repot. Jadi dan sebenarnya pokoknya intinya gitu. Kalau sesama muslim malah boleh. Kalau beda agama baru tidak boleh, karena kata Allah mending cari budak yang mukmin, meskipun budaklah pilih itu pokoknya status agama. Karena nanti dalam fikih itu ada pembahasan kufu, miskin dan kaya itu tidak menunjukkan kesetaraan. Artinya orang miskin sama orang kaya nikah boleh, walinya ya boleh orang kaya. Agama itu masuk dalam tidak kesetaraan. Jadi kalau tidak setara maka tidak sah. Setara itu sama dalam sisi agama. Cuman kalau darah biru sama darah putih, darah merah, darah itu masih setara lah. Yang penting agamanya masih sama. Baik ya? Insyaallah mudah-mudahan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.